Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya barusan sholat subuh Bapak dan langsung menengok beranda-beranda VT TikTok saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entok hanya membilang sama kepala negara kita ini ya, Bapak Joko Widodo yang terhormat. Bapak ingat waktu Bapak berworo-woro, waktu Bapak mau mencalonkan diri sebagai presiden, Bapak bilang negara ini bukan negara peraturan, terlalu banyak peraturan. Ingat Pak, terlalu banyak peraturan Bapak bilang, tapi ternyata sekarang banyak sekali peraturan, dan peraturan itu membuat kita memang harus jadi pro dan kontra Bapak, dan tidak etis banget. Ini buat terkhusus ya, kalau Menteri Ketenaga Kerjaan sudah mau merevisi. Ini Menteri Agama Pak, Menteri Agama menyamakan azan kami sama seperti gonggongan anjing. Astagfirullahalazim Pak, dari zaman dahulu Pak, dari zaman masih Soeharto yang sampai menjadi hampir menjadi presiden seumur hidup, tidak pernah suara azan dipermasalahkan Pak. Allahu Akbar. Mau jadi apa negara yang mayoritas muslim ini, kalau azan saja dicekal, azan saja harus ada pembatasan-pembatasan dan aturan-aturan yang tidak logika Pak. Kalau Bapak punya hati nurani, kita harus memperkuatkan agama kita masing-masing. Memang saya salam toleransi, saya seorangnya salam toleransi, karena saya juga makan banyak dari customer-customer saya yang non muslim. Tapi Bapak harus ingat Pak, harus ingat setiap agama memang harus punya kekuatan masing-masing, dan kita memang mayoritas Pak. Tidak pernah saya dengar dari non muslim ada gangguan karena suara toa dan segala macam, masjid segala macam Pak. Kita cuma nggak sampai 5 menit azan Pak. Kuat saja kadang-kadang kita masih lalai, kuat saja masih banyak kemaksiatan, kuat saja belum tentu kita mau sholat Pak. Apalagi kita nggak diingatkan, nggak disadarkan, nggak disentuh hati kita. Kenapa sih? Menteri Agama tidak mengatakan suara azan itu seperti suara anjing. Semua orang tahu. Terus kenapa pada marah? Kenapa tersinggung dengan ucapan Menteri Agama? Yang orang marah itu, kenapa Menteri Agama memilih perbandingan suara azan dengan gonggongan anjing secara bersamaan? Mestinya perbandingan itu apple to apple. Mestinya suara azan itu dibandingkan dengan suara lonceng gereja, dengan suara puja-puji di pura. Itu apple to apple, bukan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, makanya alangkah indahnya kalau Pak Menteri Agama mengakui kekhilafan itu, kemudian meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung dan terluka dengan ucapan beliau. Di awal itu bukan masalah edarannya, tapi bagaimana seorang pejabat publik di level menteri agama, di level menteri mempunyai narasi yang tidak bisa diterima oleh kita semua umat muslim. Jadi kalau dibilang itu bukan analogi, itu bohong. Itu bukan sesuatu untuk yang bisa dibenarkan. Itu adalah murni analogi. Analogi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perumpamaan, perbandingan, satu narasi nalar yang induktif, yang dimana Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azab. Jadi auzubillah misalik, Menteri Agama, Menteri Agama. Jadi kalau di dalam dunia intelligence, di dalam dunia kecerdasan, ada sesuatu yang psikopatologis, ada sesuatu yang sosial patologis di alam sadarnya Pak Menteri, yang tidak layak sebenarnya. Bagaimana seorang individu, seorang manusia mempunyai kosakata, susunan kalimat dalam konteks azan. Misalkan nama antum siapa Bang, lupa nih. Ini Bang Sulaiman. Ane lagi ngobrol nih. Oh, Abang Ane lupa. Bang Ipul. Nih Bang Ipul. Ane kenal Bang Sulaiman nih. Orangnya atletis, ganteng, awet muda. Tapi larinya rada-rada. Tapi ada gorila, ada monyet tuh di depan gitu. Nah, Abang punya persepsi sebagai seseorang yang mendengarkan saya. Setelah saya bicara mengenai Bang Sulaiman, lantas ada kalimat hewan. Setelah itu persepsinya apa? Kalau beliau ini monyet dan gorila kan? Auzubillah misalik. Nah, jadi saya Khodari hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir sejenak
kesimpulannya berada di Anda semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Khodari Podcast ini karena banyak ada berita-berita terbaru terupdate yang lagi viral setiap harinya. Sukses selalu.